البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang keadaan orang-orang munafikin di akhirat, bahwasanya mereka berada di darkil asfal minan nar, lapisan paling bawah api neraka, dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka, ditambah karena kedustaan mereka terhadap kaum muslimin dan penghinaan mereka, serta dikarenakan mereka telah aman di dunia sehingga di akhirat semakin diperkuat siksanya. Berarti munafikun yang dimaksud di sini jenis munafik yang mana, Indak ya Iqbal? Munafik i'tiqadi atau disebut juga dengan nifak akbar. Ahsanta. Jenis nifak yang kedua namanya nifak apa? Indak ya Nabil. Satunya nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Yang kedua nifak asghar atau nifak amali. Baik. Nifak amali ini termasuk dosa besar, tapi tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Adapun contoh ya kawan, orang yang termasuk kategori munafik nifak i'tiqadi atau nifak akbar seperti apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang turun padanya firman Allah Subhanahu wa taala, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau sekali-kali salat terhadap salah seorang di antara mereka selama-lamanya. Mati di atas kemunafikan nifak akbar. Wal iyad billah. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Kam zimaman ma'a jahannam. Berapa tali pengikat yang ada pada neraka jahannam ketika didatangkan? Wal jawab sab'una alfa zimam. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Yaitu 70.000 tali pengikat. Karena zimam akhwanifillah yaitu tali yang digunakan untuk mengikat dan menarik. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, waji'a yauma idzim bi jahannam. Didatangkan pada hari tersebut neraka jahannam. Nah, datangnya atau didatangkannya neraka jahanam ini, ditafsirkan atau dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang nanti akan kita baca, yaitu dengan 70.000 tali dan bersama setiap tali itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya, yang menariknya. Ditarik sehingga apa? Sirat berada di atasnya dan tidak memungkinkan kaum mukminin untuk bisa mencapai surga kecuali melewati sirat itu yang di bawahnya neraka jahannam. Wa dalilu hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Didatangkan neraka jahanam pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi. Dan padanya 70.000 zimam. Bersama dengan setiap zimam, setiap tali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Hadits rawahu Muslim. Akan tapi ikhwani fillah, hadis ini termasuk di antara hadis yang diiklal oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala dalam At-Tatabbu'. Dan yang rajih sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ad-Daruqutni bahwasanya hadis ini mauquf. Mauquf pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan tapi perkara yang gaib seperti ini, tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dari apa? Dari hawa nafsunya atau dari akalnya. Oleh karena itulah, walaupun hukumnya secara sanad mauquf, akan tapi dari sisi hukumnya seperti marfu'. Jadi mauquf lahu hukmur rafa'. Karena berhubungan dengan perkara ghaib. Yang menunjukkan kepada kita akhwani fillah, tentang betapa besarnya neraka jahanam. Ada 70.000 tali untuk menyeretnya. Dan 70.000 malaikat pada setiap talinya. Yang telah kita ketahui pada pembahasan yang lalu, dengan begitu banyaknya makhluk-makhluk yang dimasukkan ke dalam neraka, tetap neraka belum penuh. Hal min mazid. Senantiasa meminta tambahan, apakah masih ada tambahan lagi? Sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya sehingga neraka mengatakan qatin qatin. Cukup, cukup karena penuh. Tidak ada tempat lagi. Sehingga yang demikian ini akhwani fillah hendaknya menjadikan kita senantiasa merasa khawatir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dalam salat-salat kita maupun dalam kondisi-kondisi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan di akhir setiap salat untuk kita membaca doa meminta perlindungan, bahkan perintah. Syalbani rahimahullahu taala katakan, dikarenakan datang riwayat ini dalam bentuk perintah, beliau katakan wajib. Walaupun yang rajih hukumnya mustahab, disunnahkan dengan sunnah yang sangat dan sampai ditinggalkan karena pentingnya, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ini sangat penting akhwani fillah, sehingga jangan sampai cuma meluncur lepas dari lisan kita tanpa kita memikirkan apa yang kita minta. Kita sedang meminta keselamatan dari azab kubur, dari azab jahannam, juga dari fitnah di saat hidup dan ketika mati. Kemudian dari fitnah yang terbesar yang ada di dunia ini, yaitu fitnah Masiihid Dajjal. Namun dalam keadaan demikian, banyak manusia tetap ghaflah, tetap lalai dari
dari mengingat Allah dan hati-hati mereka jauh dari rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dikarenakan meluasnya kejahilan. Sebab di antara hal pokok meningkatkan rasa takut pada Allah adalah ilmu. Adalah dengan ilmu. Ketika seorang jahil, maka sikap kurang ajar terhadap Allah akan lebih banyak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala khususkan para ulama dengan sifat tersebut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang betul-betul takut pada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sifat tersebut, ikhwan, sifat khasyah. Kita belajar, mempelajari akidah dan yang lainnya bukan hanya sekedar untuk teori. Tapi di antara hal terpenting adalah untuk tumbuhnya rasa takut pada Allah. Itu. Untuk menumbuhkan apa tadi? Nah, gimana? Apa? Ibrahim, kita belajar akidah, belajar agama ini untuk menumbuhkan apa? Pandang sini, bukan pandang api. Apa? Muhammad. Taib, as-sighar dilatih untuk konsentrasi. Ya. Telinga mendengar, ya. Telinga mendengar. Jangan apa? Jangan telinganya dibiarkan nganggur. Taib. Kita belajar untuk bisa mendapatkan sifat yang utama ini, ya kawan. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada orang tua, bukan takut kepada guru, bukan takut kepada siapa saja, tapi agar memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah kirimkan, dan semakin banyak hal tersebut Allah Subhanahu wa taala kirimkan, yaitu ayat-ayat kauniyahnya, agar kita merasa takut dikarenakan manusia sudah tenggelam dalam kelalaian kebanyakannya. Padahal ayat-ayat Allah dikirim begitu banyak, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah." Dan tidaklah kami kirim ayat-ayat kauniyah tersebut kecuali sebagai takhwif agar manusia merasa takut. Banyaknya wabah, banyaknya bencana, agar kita merasa takut pada Allah. Tapi dalam kondisi demikian, karena pola pikir sudah kebanyakan mengikut pola pikir orang-orang kafir, maka semua itu dinisbahkan seakan-akan perkara yang alami. Dalam penamaannya saja, akhwani fillah, sudah apa? Sudah tidak menunjukkan keimanan bencana alam. Naam. Baik. Seakan-akan kejadiannya sesuatu yang sifatnya alami saja. Adanya gempa, adanya banjir, adanya tsunami, wabah. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang kirim untuk kita kembali padanya dan tumbuh rasa takut. Juga pada hal-hal yang diumumkan oleh falakiyun, oleh orang-orang ahli astronomi di hari-hari ini, bahwasanya kemungkinan besok ada gerhana matahari. Banyak gerhana kita rasakan, ya kawan, dan banyak kita lalui. Itu merupakan takhwif, bukan apa sebuah fenomena yang kemudian ditunggu-tunggu dan orang ingin menikmatinya, tapi agar kita merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala khasyah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah rasa takut kepadanya. Naam. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.